Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh reseller dan EPC hebat tim IDEA? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya diberikan amanah untuk sharing motivasi. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Sayyidatul Ummah, biasa dipanggil dengan Sayyida. Saya adalah EPC IDEA dari Bojonegoro. Well, hari ini akan saya kupas tuntas perjalanan saya di Tiga Raksa, mulai dari bergabung reseller hingga menjadi EPC yang langsung bisa mendapatkan gratis umroh, bisa membangun rumah, membangun dapur impian, dan semua mimpi-mimpi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya hanya dengan berbisnis bersama Tiga Raksa, tentunya di tim hebat IDEA. Sebelum bergabung menjadi reseller Tiga Raksa, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang menyibukkan diri menjual online apapun barang yang saya temui, saya jual. Kemudian saya juga pernah di bisnis kuliner seperti jualan bebek, jualan ceker, saya DO-kan ke kota-kota yang ada di Bojonegoro. Berbagai liku-liku kehidupan telah saya alami bersama suami, tentunya semua keluarga baru yang baru menikah gitu ya, menemukan dilema untuk mencari kebutuhan bagaimana bisa mencukupi setiap harinya. Tidak pernah saya bayangkan bahwa saya bisa mendapatkan penghasilan lebih, bahkan lebih berkah dan bisa menolong banyak orang di Tiga Raksa ini. Dan ketika di bulan Januari 2018 saya bertemu dengan perekrut saya di Bojonegoro, saya gabung menjadi reseller karena pengen banget punya smart hafiz yang ketika itu anak saya masih usia 1 tahun, dan melihat harganya yang wow, dahsyat banget gitu ya, meskipun ditawari dengan arisan, kami untuk makan sehari-hari aja alhamdulillah untuk cukup gitu. Tidak terfikir bakal punya mainan itu bahkan bisa sejauh ini. Jadi ketika awal saya gabung, dari mulai materi training itu saya simak baik-baik, saya baca semuanya. Pada malam itu saat saya pertama kali baca materi gitu ya, saya merinding banget. Langsung di hati tuh rasanya kayaknya malam ini tuh Allah sedang membukakan rezeki saya. Kayaknya bisnis ini tuh cocok banget buat saya dan saya bisa gitu. Jadi saya langsung yakin dan saya langsung azamkan bahwa saya akan bersungguh-sungguh di bisnis ini. Jadi ketika saya menjadi reseller di bulan pertama, di bulan Januari, itu saya belum bisa closing, tapi saya bisa meyakinkan teman-teman saya untuk bisa bergabung juga menjadi reseller. Jadi bulan pertama saya gabung reseller, itu saya sudah merekrut 10 teman saya untuk bergabung menjadi reseller Tiga Raksa. Dan saya berhasil closing cash smart hafiz dari mama saya sendiri, karena ketika itu saya punya adik yang masih kecil. Saya closing cash smart hafiz, kemudian saya disusul dengan closing arisan berikutnya. Meskipun saya tidak pernah menjadi best omset ketika reseller, tapi saya selalu dikenal sebagai best recruitment. Karena setiap bulan saya selalu azamkan untuk mengajak 10 orang agar menjadi reseller Tiga Raksa, agar mereka itu bisa berdaya dari rumah, agar mereka itu mau baca materi training reseller yang wow banget. Dan ini solusi buat kita semua yang ingin berbisnis dari rumah tanpa modal. Dan ketika saya menjadi reseller, saya sudah mulai fokus ya teman-teman. Saya tidak pernah berbisnis lain. Jadi ketika saya menjadi reseller, saya fokuskan, saya branding diri saya sebagai penjual smart hafiz. Meskipun saya belum punya smart hafiz, ketika ditanya oleh teman-teman apakah Nahla sudah punya smart hafiz gitu, anak saya ya namanya Nahla, saya bilang belum punya gitu ya, memang belum punya, dan ketika itu kita belum mampu untuk membelinya. Tapi saya berusaha bagaimana saya bisa paham banget produk knowledge-nya, apa kekurangannya, apa manfaatnya, apa kelebihannya. Itu saya cari testimoninya, saya cari video-videonya, dan saya uplek YouTube setiap hari untuk belajar satu produk aja, yakni smart hafiz. Jadi ketika itu saya hanya fokus jualan smart hafiz. Nah, ketika dari saya paham banget sama produk-produknya, bahkan saya sudah hafal lagu-lagunya, dan anak saya juga sudah hafal lagu Al-Qalam gitu ya. Karena saking setiap harinya saya tuh rajin banget belajar produk knowledge-nya. Dan dulu zaman saya reseller itu nggak seperti saat ini, banyak ilmu, banyak training, banyak masukan dari kanan kiri. Kalau dulu bener-bener harus mandiri,
kita harus cari ilmunya sendiri, cari keunggulan produknya sendiri gitu. Dapat testing dari teman-teman itu selalu saya rajin posting, saya rajin branding, dan dari situ setiap bulannya meskipun saya nggak bisa berhasil closing cash, tapi selalu saya azamkan untuk merekrut 10 reseller. Tujuannya agar setiap orang yang saya ajak untuk bergabung di Tiga Raksa, mereka bisa punya produk, mereka bisa punya ilmunya, saya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan tentunya karena ada reward nih. Jadi setiap rekrut 10 orang dulu itu ada reward, jika ada yang closing 1 dapat 100.000. Bayang banget kan, dulu zaman saya jualan kuliner, jualan pempes itu hanya untung 1.000, 2.000, 3.000 itu udah wow banget. Apalagi ini dapat uang 100.000 cuma-cuma. Jadi aku tuh seneng banget dari situ untuk rekrut reseller. Jadi berawal dari situ hingga akhirnya ketika saya sudah paham satu produk di Smart Hafiz, saya beralih ke Little Abid. Karena ketika itu saya sudah punya Smart Hafiz ya, saya ikut arisan dan hasil komisinya itu saya bayar setiap bulannya untuk bayar arisan. Jadi hitungannya Smart Hafiz itu gratis. Kebetulan juga dulu Smart Hafiz saya itu adalah produk bundling nih dengan Little Abid gitu. Jadi saya mendapatkan harga murah, kemudian saya bayar tiap bulan dengan uang komisi. Dari situ semangat saya timbul bagaimana setiap bulan saya harus punya komisi agar saya bisa membayar iuran dari arisan Smart Hafiz tersebut. Alhamdulillah teman-teman, selama 10 bulan lunas dengan berjalan lancar. Dan ketika setelah semua saya merasa beres dengan si Smart Hafiz, saya beralih ke Little Abid. Saya pelajari dan anak saya mulai suka. Bahkan ketika gabung menjadi EPC, saya tidak berlama-lama menjadi reseller. Hanya sekitar berapa bulan ya, di bulan Oktober itu saya memberanikan diri untuk maju satu tingkat menjadi EPC. Dan kala itu alhamdulillah saya membawa 150 reseller. Jadi tim saya itu langsung banyak gitu. Karena setiap bulan saya rajin rekrut 10 reseller. Dan alhamdulillah di bulan Oktober, di pertengahan bulan Oktober, 2 minggu saya bergabung bisa menutup 100 unit lebih, bisa langsung mendapatkan bonus SL 2% gitu ya. Mungkin kalau teman-teman EPC sudah paham banget. Nah, dari situ di kuartal keempat pertama kali saya gabung, saya berhasil mendapatkan 500 unit sekian. Tapi ketika itu saya belum berpikir dan belum mentargetkan diri saya untuk mendapatkan tiket umroh. Namun ketika saya memberanikan diri menjadi EPC, saya langsung mengazamkan pada diri saya bahwa nanti jika mendapatkan tiket umroh gratis akan saya berikan kepada suami. Hingga di bulan Januari saya bisa berlari kencang karena di akhir bulan Desember itu banyak teman-teman yang mendapatkan trip di Bali. Sedangkan saya merasa, wah kayaknya seru banget nih, saya pengen ikutan. Dari situ saya mulai mengazamkan diri saya untuk bisa mendapatkan satu tiket umroh gratis di tahun 2019. Dan alhamdulillah semua itu tercapai dan kita bisa umroh bareng. Saya dan suami bisa berangkat bareng. Saya mendapat satu tiket dengan hasil komisi. Jadi sejak reseller itu memang kita dituntut banget untuk tidak malas membaca grup, tidak malas nimbrung, tidak malas mencari ilmu, tidak malas simak training sana sini, dan tidak malas untuk bersinergi bersama rekrutan kita. Jadi ketika kita rekrut gitu ya, itu tidak lalu dibiarkan mereka hilang tanpa kita saling bertutur sapa gitu. Jadi kita harus membina mereka, kita harus saling mengedukasi. Dan tentunya rahasia menjadi reseller yang jago closing itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalian harus sering-sering kepo dengan teman-teman kalian yang best omset. Siapa nih, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa closing. Jadi saya tuh dulu sering banget ya japri teman-teman gitu yang bisa berhasil closing. Gimana sih caranya closing, apa yang mereka lakukan gitu, bahkan sampai saat ini gitu ya. Dan itu adalah jurus yang paling ampuh banget. Dan tentunya semua itu berasal dari diri kita sendiri. Keinginan big why, mimpi terbesar kita apa sih yang harus kita capai di Tiga Raksa gitu. Jadi goalnya itu harus benar-benar kita pegang. Kalau dulu awal saya jadi reseller itu goalsnya hanya pengen banget punya Smart Hafiz gitu ya. Jadi ketika saya sudah punya Smart Hafiz, itu saya rubah lagi mimpinya menjadi pengen Little Abid gitu. Dan saya belum bisa berhasil memboyong Little Abid ketika jadi reseller, tapi saya bisa mendapatkan Little Abid secara gratis
ketika saya menjadi EPC. Tentunya dengan bersungguh-sungguh ya teman-teman. Ketika kalian sudah belajar produk knowledge-nya, belajar bagaimana tata cara closing, bagaimana cara kalian itu memanage waktu gitu. Ketika semua ilmu itu sudah beres pada diri kalian sendiri gitu, pasti mudah banget untuk mengedukasi customer. Dan bagaimana cara kalian membranding diri Anda, membranding produk-produk Anda, dan selalu aktif menceritakan keunggulan produk di setiap sosial media kalian. Ini juga berpengaruh banget pada closingan yang teman-teman dapatkan. Jadi saya mengawali semua itu dengan membranding diri di sosial media, bahwa saya adalah penjual Smart Hafiz, saya tidak pernah berjualan produk lain. Ketika saya sudah menjadi EPC, saya mulai belajar semua ilmu bagaimana agar tim saya mulai berkembang. Ketika saya mengazamkan diri untuk menjadi EPC, dari situ saya harus mandiri. Saya harus punya mental yang kuat. Saya harus menjadi leader yang hebat. Dari situ saya belajar, karena ketika maju EPC saya merasa saya ini benar-benar ada di jurang. Saya tidak tahu apa-apa, bahkan untuk materi training reseller saya nggak punya, ilmu apa yang saya mau bagikan ke reseller aku nggak punya, produk knowledge lain-lain aku juga nggak paham. Dari situ saya merasa saya ini sangat bodoh banget. Saya itu selama jadi reseller cuma tidur aja. Saya itu selama jadi reseller nggak berpikir jauh gitu untuk bermanfaat pada orang lain. Tapi ketika menjadi EPC, saya dipaksa agar tim saya itu benar-benar bagaimana mereka mendapatkan info, kemudian mereka tahu banyak ilmu, mulai dari training markom, berarti saya harus bisa markom, kemudian bagaimana cara membuat video, bagaimana cara branding, bagaimana cara ini dan itu. Semua ilmu yang tidak saya miliki, saya harus memilikinya dulu. Jadi dari mulai saya belajar untuk mengisi diri saya sendiri, kemudian saya share ke tim. Jadi setiap hari itu saya selalu memikirkan apa yang mau saya share ke tim, apa yang mau saya berikan ke tim. Bulan ini saya mau ngadain program apa, ilmu apa yang belum pernah saya share ke tim. Jadi saya benar-benar fokus mencari ilmu, saya benar-benar fokus untuk mencari kekurangan saya dan menutupinya agar tim saya bisa berkembang dan mereka bisa mandiri. Jadi dimulai dari sedini mungkin. Ketika saya menjadi reseller, kemudian menjadi EPC, yang selalu saya lakukan adalah upgrade ilmu. Jadi ilmu apapun yang saya dapatkan itu saya share ke tim. Saya share ke teman-teman EPC dan reseller lain. Kuncinya adalah fokus, konsisten, totalitas, dan mandiri. Kalian harus benar-benar keluar dari zona nyaman. Jangan mengandalkan orang lain, tapi andalkan diri kalian sendiri. Kalian itu punya power yang besar kalau kalian punya semangat yang tinggi. Dan dari mana semangat itu berasal? Dari diri kalian sendiri. Jadi hanya kalian sendirilah yang bisa menumbuhkan semangat dalam diri kalian sendiri. Jadi ketika semangat sudah mulai turun, ketika faktor mimpi kita udah nggak begitu greget untuk membangkitkan semangat, maka biasa yang saya lakukan adalah membuka kembali lembaran-lembaran kelam yang dulu saya lalui, kemudian membuka lagi kenangan manis teman-teman Tiga Raksa yang telah berhasil mendapatkan umroh, mereka yang sudah berhasil beli mobil, mereka bisa mendapatkan bebas materi dengan hanya menjadi EPC Tiga Raksa. Jika mereka mampu, kenapa kita nggak mampu? Dan dari pertanyaan itulah yang membuat saya sendiri bangkit, saya sendiri selalu on fire dan semangat bahwa bukan hanya mimpi kita yang belum terwujud, tapi masih banyak orang-orang yang di sekitar kita belum kita bahagiakan. Masih banyak orang tua di luar sana yang kebingungan mencari produk terbaik untuk anak-anak mereka. Masih banyak generasi di luar sana yang harus kita selamatkan. Masih banyak ibu rumah tangga yang dulu senasib dengan kita. Ketika kita sudah merasakan kesuksesannya, maka giliran kita sekarang yang membawa mereka dan menyeret mereka sukses, mendapatkan semua mimpinya hanya bekerja di rumah. Jika orang lain saja bisa berdaya dari rumah, menjadi mitra Tiga Raksa, dan mereka bisa sukses mewujudkan semua mimpi dari rumah, kenapa Anda tidak? Kenapa saya tidak? Harusnya pertanyaan itu bisa menyambuk hati kalian, bisa merubah mindset kalian.
Tidak ada kata malas, tidak ada kata menyerah. Jika orang lain bisa dan kita hanya diam, menjadi penonton tanpa aksi, tanpa melakukan hal apapun. Tapi ketika orang lain mampu, mereka lebih dulu berlari atau mereka lebih lambat memulai. Bukan permasalahan itu, teman-teman. Permasalahannya adalah siapa yang mau fokus, siapa yang mau konsisten, dan siapa yang mau belajar lebih giat. Kenapa kita tidak boleh malas? Kenapa kita tidak boleh lelah untuk berjuang? Karena orang lain lebih cepat berlari daripada kita. Menjadi mitra di Tiga Raksa bagi saya bukan hanya mengajarkan saya dari mulai ilmu, knowledge, dan banyak sekali skill-skill lain yang belum pernah saya dapatkan di perguruan tinggi ataupun di dunia formal lainnya. Tapi di Tiga Raksa ini yang paling saya tekankan adalah kebermanfaatan. Semakin kita bermanfaat, maka semakin Allah menolong kita. Semua yang saya dapatkan dari mulai 2019 saya mendapatkan 1 tiket umroh, kemudian di 2020 saya bisa mendapatkan 1 tiket umroh dan 1 tiket Labuan Bajo, kemudian saya konversikan ke uang, dan bonus loyalty yang 10 juta itu cair. Alhamdulillah bisa cukup untuk mendaftarkan haji berdua bersama dengan suami. Dan di 2020 pula keajaiban itu datang kembali. Setelah kepulangan saya dari umroh 2020 itu menyisakan banyak sekali kisah keajaiban, diantaranya adalah rumah yang sekarang ini sedang saya tempati. Didatangkan oleh Allah seorang developer yang siap memberikan dan membangunkan rumah ke kita, dan kita diminta membayar semampunya. Ketika itu ada sisa komisi sekitar 20 juta yang saya DP-kan, dan hanya dengan 20 juta itu sisa dari saya beli tanah di Lampung. Dari hasil komisi itu saya bisa membangun rumah mini dan dapur mini yang semua murni dari reward Tiga Raksa, dari komisi Tiga Raksa. Dan alhamdulillah ketika hasil istikharah itu bagus, Allah meminta saya untuk mengambil rumah itu. Dari situ keajaiban demi keajaiban terus terjadi. Saya mendapatkan beberapa kali reward yang tidak pernah saya kejar, sering mendapatkan top spender yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan, sering mendapatkan hadiah ini dan itu, dan rizki itu datang luar biasa dahsyat kepada kami. Keajaiban demi keajaiban itu yakin semua hanya pertolongan Allah, karena kita rajin menolong orang lain. Jadi teman-teman reseller dan IPC Tiga Raksa yang sekarang lagi terpuruk, yang sekarang lagi merasa sendiri, yang sekarang belum bisa bangkit, mari sama-sama kita saling berpelukan, kita saling memberikan energi, kita saling menyemangati bahwa masih ada keluarga kita yang harus kita bahagiakan. Masih ada keluarga-keluarga di luar sana yang membutuhkan bantuan dari kita. Maka dari itu kita harus semangat untuk mencari ilmu dan memberikan ilmu itu seluas mungkin kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berjuang untuk seluruh IPC dan reseller IDEA. Semoga kita bisa berkumpul bersama di Baitullah 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.